Jadi belajar bahasa Jawa mungkin dari film-film sebelumnya yang memang ada dialek-dialek dari Jawa, dan itu masih tersimpan di muscle memory untuk bisa memainkan di karakter film selanjutnya di Narik Sukmo. Cuman mungkin karakter Jawanya beda karena yang dulu itu Solo, cuman sekarang lebih ke Jogja. Walaupun banyak observasi juga karena perbedaan Jawanya juga, jadi mungkin gue juga udah agak blank jadinya, itu udah lama banget jadinya gue harus memahami beberapa bahasa Jawa yang memang ada di sana. Nah, ini paling menarik perhatian penampilan nih, berubah banget. Waktu tadi sempat cerita sedikit katanya berat badan berapa kemarin? Berat syuting? badan waktu syuting itu 93. Sekarang 73. 20 kilo ya? 20 kilo. Prosesnya gimana nih sampai ini udah nyampe body goals atau masih ada target lagi? Gue sebenarnya nggak mikirin kesana, gue aja kaget tiba-tiba kurus. Kayak ketok magic gitu, kurus gitu. Gue juga nggak ada perencanaan apapun untuk program tersendiri untuk badan. Tapi ternyata pas keluar gitu ya, tiba-tiba langsung pada nanya, kok kurusan? Oh iya ya. Jadi tapi keep going aja karena memang banyak hal yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan sih. Prosesnya apa? Lu ngapain di bawah udah bulat? Jadi awal 93 itu karena mungkin jadi gue kena fenomena disebut stress eating namanya. Jadi stress eating itu membuat kalau setiap kali gue berpikir bawaannya pengen makan aja gitu. Itu karena mungkin gue terlalu banyak. Jadi gue apapun tuh gula untuk bisa meredam emosi gue gitu. Jadi ya gue memperbanyak konsumsi makanan yang berbau banyak gulanya. Akhirnya gue mengurangi gula karena gue takut justru ini pemicu stres utama gitu. Jadi gue mulai mengurangi gula. Akhirnya mulailah perlahan gue pelan itu menjadi kurus. Jadi nggak ada target sendiri atau treatment? Nggak ada sendiri? sama sekali target treatment, nggak ada. Cuman ngurangin gula itu. Ngurangin gula. Dan itu yang ngebuat sampai sekarang jadi 73 itu, Li. Ya itu yang mungkin membuat jadi 73. Salah Emang satunya. separah apa sih Kak konsumsi gulanya? Jadi mungkin gue sugar rush ya. Jadi enggak lah, gue dulu lebih suka banget sama gula, jadinya iya itu berbahaya. Apalagi riwayat keluarga itu kan punya diabetes dan penyakit lainnya yang berbau dengan gula. Jadi gue pas ngurangin gula itu justru membuat gue makin tenang gitu. Dari situ sih mungkin lama kurus. Kalau perbedaan dari 93 ke 73 sekarang, perbedaannya mungkin gue juga agak culture shock juga karena sejujurnya gue tuh kalau di rumah ya, kalau sendirian itu memang gue ada metode tersendiri yang gue jarang memakai baju gitu. Akhirnya pas gue pakai baju lagi, gue baru tahu itu udah kendor semua. Jadinya sekarang nih celana udah kendor semua, Jadinya gue mau nggak mau harus mengulang lagi, gue ngeriset setting soal pakaian dan juga stamina gue dalam beraktivitas. Maksudnya baju beli baru semua atau gimana? Baju beli baru sama gue pakai baju-baju yang lama lagi. Oh yang dulu. Itu sempat ke dokter ahli gizi atau gimana sih, atau kamu Untuk- referensi dari YouTube atau googling gitu? Jadinya masih pakai ilmu dokter gizi yang dulu sih. Jadinya dulu sempat nanya sama beberapa ahli gizi soal makanan dan juga diet yang cocok untuk gua untuk nanti ke depannya, untuk riset gitu. Pada akhirnya itu gue gunain untuk bukan untuk syuting tapi untuk memang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi penting sih gitu. Nah kali kalau dulu mungkin perbedaannya gimana? Tadi kan bilang katanya berat banget sih bawa badan 93. Keluhannya apa waktu itu? Cepet capek atau seperti apa? Kalau cepet capek mungkin enggak, cuman gua itu nggak mikirin soal gemuknya, cuman bagaimana overthinking itu mendominasi pikiran gua yang menjadikan gua makan terus gitu. Jadi sebenarnya gua nggak mikirin capeknya. Daripada gue stres, lebih baik gue makan karena stres itu lebih capek. Jadi gue melampiaskannya dengan makan. Kalau sekarang Sekarang lampiasinnya gimana? ketika gue udah ngurangin gula pas makan, tiba-tiba itu stresnya hilang. Tiba-tiba semangat perlahan turun dan langsung terus. Tapi apa sih yang masih membuat punya pikiran overthinking, tuh stres gitu? Ya ini disebutnya intrusive thoughts ya. Nah kalau intrusive thoughts itulah yang penyakit mental gue ini yang tiba-tiba datang hadir yang gak gue panggil, tiba-tiba dia hadir akhirnya membuat gue sendiri stres gitu. Pas gue stres akhirnya gue makan untuk melampiaskan aja sih. Cara ngendaliinnya gimana? Cara ngendaliinnya ngurangin gula aja sih. Pas ngurangin, jadi sebenarnya
cukup ketahui. Jadi sebenarnya bukan intrusive thoughts aja, karena banyak banget repetition atau pengulangan yang memang harus kita kenali gejala-gejalanya, dan itu fenomena-fenomena yang luar biasa banget di dalam penyakit mental ini gitu. Akhirnya pas gue kenal soal penyakit mental itu membuat gue jadi lebih paham atas apa yang terjadi sama gue, dan itulah tindakan awal yang gue lakukan adalah dengan mengurangi gula pastinya. Dengan mengurangi gula, dan jujur OCD itu nggak kayak orang-orang luar yang bisa beraktivitas dengan bebas. Cuman ketika gue ngurangin gula dan gue memperbaiki tidur gue, itu perlahan OCD-nya makin jinak dan membuat gue jadi lebih bisa mengontrol. Sejak gue juga bisa ngurangin gula, bisa membuat gue mengontrol stres di dalam pikiran gue. Nah, tapi ketika syuting gitu gimana, makanan bawa sendiri atau seperti apa sih? Sebenarnya makanan sih karena mungkin udah otomatis aja kali ya, udah auto tiba-tiba, karena mungkin itu udah menjadi waspada diri, karena gue tahu ini pemicu awalnya. Jadi gue nggak mau menjadi penyakit mentang-mentang gue sakit jadinya performa gue berkurang gitu. Akhirnya gue daripada gue udah dibayar gitu ya, terus performa kurang, itu akan menjadi sebuah beban sama trauma balik lagi gitu loh. Trauma pekerjaan yang akhirnya tidak terselesaikan, malah kurang performanya. Akhirnya bukannya membaik, akan overthinking lagi. Itulah yang gue takutin gitu loh. Yang membuat tuh jadi udah cukup jangan makan. Susah nggak sih tapi ngendalinnya kali? Maksudnya nggak makan bulan, susah nggak waktu awal-awal? Enggak sih, karena auto trigger tadi, kayak Saking pengennya. Enggak, gue nggak mau penyakit mental ini terus-terusan. Karena itu membuat gue lebih tersiksa gitu loh, dibanding gue harus menuruti pikiran gue sama ego dalam nafsu makanan. Jadi lebih baik gue ngurangin gula, karena itu lebih mengerikan dibanding gue mau. Karena kadang yang seneng itu kan belum tentu berakhir baik untuk badan gitu. Justru disitulah gue mengkonsumsi hal-hal yang menurut gue flat, cuman itulah yang baik untuk gue dalam konsumsi makanan. Berarti kalau lagi nggak enak mood atau gimana kan biasa orang makan gula. Sekarang kali makannya apa, lebih kemana gitu? Lebih ke sebenarnya air putih udah jadi hal yang gue suka sih sekarang. Air putih. Jadi sistem auto di dalam pikiran udah jadi pindah switch ke minuman, nafsunya tuh jadi gue ubah ke air mineral gitu. Jadi edik juga sekarang sama air mineral. Kalau misalkan apalagi sama larutan atau yang bisa kayak aki dalam gitu loh. Jadi gue kesegernya dari dalam gitu. Jadi lebih kepada air yang itu sih. Olahraga juga sih? Olahraga sih kurang sih. Oh, olahraga kalau lagi di lokasi syuting doang. Berarti semenyiksa itu ya kali? Kalau di lokasi syuting ya biasanya olahraganya kayak dirja. Itu kan fighting. Kalau enggak push up. Gue percaya diri itu sebenarnya bukan dari fisik. Gue sebenarnya benar kalau misalkan memang fisik itu membuat orang percaya diri, tapi kalau gue bukan kesana. Percaya diri bagi gue adalah ketika kita bisa membuat individuasi kita itu terkontrol gitu. Itulah yang membuat kita lebih pede. Individuasi itu maksudnya lebih kepada kontemplasi terhadap diri. Jadinya itu lebih menarik dibanding kita memikirkan fisik. Berarti kali semenyiksa itu ya, maksudnya kalau misal stres. Oh, iyalah, sangat menyiksa sekali. Apalagi gue kena ini udah berarti 6 tahun udah. Maksudnya terus-terusan dengan hal ini membuat gue stres juga, dan juga ya frustasi gitu akhirnya. Yang membuat gue ya udahlah, gue ini membunuh banget menurut gue gula ini. Jadinya ya udah gue mengurangi konsumsi. Kalau dibilang Ali kembali ke setelan pabrik gimana nih Kak? Gue nggak tahu maksudnya setelan pabrik. Maksudnya balik lagi kayak dulu Ali yang gue nggak tahu, maksudnya orang banyak banget yang Ali back to Aliando atau Digo, atau Aliando back to GGS, Aliando back to 2014 atau balik. Gue nggak pernah ke arah itu sebenarnya. Cuman yang penting target utama adalah sembuh, dan gue pengen bisa kontrol penyakit gue ini gitu doang sih. Karena dengan itu semua pasti lebih enak, semuanya lebih terkontrol. Tapi Ali ikut menularkan gaya hidup sehatnya itu nggak sih ke orang-orang sekitarnya, ke teman-teman atau gimana sama pemain di lokasi syuting? Mungkin ya terinfluence kali ya. Jadinya ada beberapa orang akhirnya mengikuti habit dalam diri akhirnya, karena mereka pun setuju gitu atas apa yang dilakukan sama Ali gitu, dengan mengurangi gula,
terus kerja keras untuk penyakit mental gitu ya. Akhirnya banyak yang nggak cengeng aja sih. Support orang Kayak apa ya? Mungkin lebih mengatur visi misi aja ke depannya gimana untuk tetap bisa berkarya pasti. Mungkin dalam waktu dekat akan ada proyek apa lagi nih dari seorang Aliando? Project dekat Masih dengan seni peran? masih dengan seni peran gak jauh-jauh dan ini akan lebih young, teenage, pokoknya lebih fresh lah dengan kita bermain dengan pemain-pemain baru yang pastinya akan digembleng untuk menjadi penerus-penerus selanjutnya. Walaupun gue juga penerus, cuman gue akan membantu aktor-aktor sebelumnya untuk bisa mengembangkan aktor-aktor sekarang untuk bisa resistance pada pekerjaannya. Tadi kan ada fakta yang mungkin baru diketahui sama banyak orang gitu. Kalau bayaran atau digit dari Ali tuh ikut gembos juga. Itu lu jadi ngerasa gimana sih? Maksudnya kecewa nggak sih maksudnya? Atau emang ya udah karena ini gue mulai lagi, gue jalan aja gitu dengan. Untuk masalah pendigitan sih sebenarnya gue nggak pernah ada masalah. Gue tuh paling masalah kalau misalkan masalah terbesar buat gue kalau misalkan lu punya nama besar, cuman lu nggak bisa menjaga kualitas dalam produk lu gitu. Terus lu dibayar mahal lagi. Cuman menurut gue yang mewah adalah ketika lu berkecimpung di sebuah industri yang memang mau berjuang dan lu memang punya kualitas itu akan lebih mahal dibanding lu punya harga mahal cuman gak ada quantity di filmnya. Jadinya sebenarnya gue lebih pro kepada kualitas dalam industri komersil ini. Pasangan hidup. Ntar jam 7 datang. Oh iya. Mana makin besar? Ya, ada yang bilang ini ada yang masih bela-bela itu katanya kekasih belum pacar katanya. Enggak, itu udah pacar itu. Itu udah pacar dan ya, pastinya ini nggak main-main juga. Karena gue juga udah boleh memikirkan hal ini gitu. Nggak yang cinta monyet gitu loh, udah kayak gitu lagi. Jadinya akan lebih serius dan ya. Tapi kan Sejauh mana sih kalian saling support satu sama lain? Saling supportnya sebenarnya itulah pasangan kali ya. Kita tuh nggak minta, cuman dia tuh tiba-tiba punya inisiatif sendiri gitu. Jadinya itu support bu. Phantom support udah masuk. yang nggak kelihatan cuman hadir gitu. Kalian satu frekuensi bisa dibilang. Sangat satu frekuensi. karena dunia. perbedaan usia jadi masalah kan? Iya, walaupun gue bilang pedofil misalnya. Nah, kemarin viral tuh Li. Iya. Sekarang gini, kalau gue pedofil, gue pacaran baru sekali nih. Yang zaman dulu kan gue belum pernah ada tembak menembak. Kalau ini treatment tuh nggak ada. Komitmen treatment. Nggak ada komitmen apapun. Kalau ini udah ada komitmen dan gue sudah kayak apa ya, punya SOP-nya lah, ya udahlah tembak katanya, ya udah pas tembak akhirnya gue tembak, ini bisa menjadi pacar pertama gue pastinya. Dan kalau misalkan gue pedofil, ini pacar pertama, bukan banyak pacar gitu loh. Kalau gue pedofil banyak cewek masih muda yang pastinya jadi korban gue gitu. Dan even nggak jadi pacar, ada korban-korban yang nggak jadi pacar misalkan, itu pasti udah kena juga sama gue yang masih muda-muda. Ya ini kan gue, ini purely semua pilihan, bukan dalam ini kita dewasa, kita nggak mikirin soal masa iya masih mikirin nafsu, masa iya masih mikirin soal nakal-nakal, ya udah enggak lah. Maksud gue ini pilihan yang dipilih gitu, bukan dalam landas apapun gitu. Apa sih yang perbedaan bikin usia itu Ali jadi masalah nggak kali? Apa sih Li, yang bikin Ali jatuh cinta dengan Krisya? Ya, perbedaan usia. Jadi sebenarnya pasangan itu nggak bisa dipilih karena usia sih. Itu masih menurut gua purba banget. Dunia ini kan luas ya. Kita random, kita nggak akan pernah tahu ketemu sama siapa aja. Pasangan itu juga kita nggak tahu umurnya berapa. Bukan berarti gue setuju kok waktu gue umur 18 mungkin Rachel gue gendong gitu. Cuman kita nggak akan pernah tahu siapa jodoh gitu. Udah even Rachel gue gendong nggak mungkin juga hari itu gue pacarin kan gitu. Dan kita terus waktu berjalan biarkan itu semua terjadi. Akhirnya disitulah yang menurut gue
jodoh gue gitu. Gue yakin ya, gue sangat yakin ini jodoh. Tapi komunikasinya ada masalah nggak? Maksudnya kan beda usia kan kadang ada tuh selisih. Justru itu kekurangannya yang menjadi hal lucu ya, sering terjadi. Contohnya? Dia itu kan Gen Z gitu ya. Dia tuh kayak gue ceritain zaman dulu soal handphone, soal sejarah-sejarah dulu. Gue kasih tau soal Sumanto gitu ya. Dia nggak tahu gitu. Maksudnya kisah-kisah gede dia nggak tahu Inul gitu kan. Dulu tuh kan gue bilang Inul tuh terkenal banget loh, gue bilang. Sampai ada pensil Inul gitu. Terus oh iya gini iya. Jadi zaman resell itu kan Gen Z bisa dibilang zaman yang udah teknologi maju. Jadinya udah dihadapin sama teknologi canggih. Dia aja baru tahu YouTube itu baru. Jadi di mindset anak zaman sekarang YouTube itu dari tahun 90-an. Padahal YouTube itu kan baru ada tahun 2006. Di pikiran mereka itu tuh kayaknya udah pernah jauh-jauh. Nah inilah gue datang untuk mengklarifikasi banyak hal sama Richelle bahwa ini tuh baru, ini tuh lama, ini tuh baru, ini tuh lama. Dan begitu pun juga apa yang gue nggak tahu soal Gen Z sekarang, apa yang terjadi di polemik ini. Akhirnya gue bertanya sama Richelle untuk apa sih anak muda sekarang umur 25 ke bawah, ini apa yang mereka pikirkan sekarang, apa yang lagi menjadi pencarian, feeling apa dan kecurigaan apa yang terjadi di anak-anak zaman sekarang. Dan gue juga meneliti kecurigaan mereka apakah tinggi kayak anak-anak zaman dulu, orang dulu yang punya insting yang kuat banget. Ternyata instingnya tetap sama, cuman beda konflik. Akhirnya di situlah gue sharing banyak hal soal perbedaan generasi. Jadi banyak obrolan ya, Ri? Banyak obrolan. Jadi makin itulah gue bilang ketika Richelle juga menerima, bukan menerima malah dia banyak nanya. Begitupun gue juga banyak nanya yang bikin inilah bukti bahwa kesenjangan sosial dalam disparitas gen atau generasi itu sebenarnya nggak ada. Itu cuman buatan dari orang-orang yang menurut gue punya pemikiran sesat yang membuat jadinya sosial itu menjadi sempit pemikirannya. Bukti apa dalam generasi gue adalah buktinya bahwa gue mencintai generasi sebelum gue, dan ini adalah bukti bahwa generasi sebelumnya itu mencintai juga generasi kita. Apa yang bikin kamu jatuh cinta dengan Richelle? Secara spesifik selain cantik mungkin. Sebenarnya gue mencari sosok kayak Richelle ini banyak ya. Gue aja nggak akan nyangka bahwa pasangan gue akan pemain gitu. Gue tadinya gue balik lagi, gue tuh luas. Siapapun gue tuh nyari pasangan udah 11 tahun lebih. Berarti gue tuh pas nyari pasangan, bayang 11 tahun ya. Jadi gue kemana-mana keliling-keliling. Gue tuh nggak peduli mau pasangan gue nanti kerja inilah, mau dia inilah, mau dia orang inilah, mau dia orang kaya banget atau mau dia dimanapun, gue akan tetap cari. Gue karena mencari sosok gitu. Dan itu gue nggak nemu. Balik lagi, bukan yang sempurna untuk menata orang, tapi sempurna secara subjektif ya. Jadinya itulah yang membuat gue kita sama. Itu yang jarang ketemu. Tapi pengen nangkap serius nggak sih kali mengingatkan? Oh serius lah pasti. Maksudnya mau menikah gitu dong? Pasti. Kedua orang tua gimana udah? Asik. Ada keinginan mungkin pengen kapan atau dream wedding seperti apa kali dari Richelle? Ada angan-angan? Udah ada omongan itu? 2-3 tahun mendatang. Udah pasti ya. Ada dream wedding dan belum tahu kapan, cuma kita fokus sama eksperimen dulu. Gue fokus eksperimen dan juga Richelle fokus eksperimen. Mikirin nikah nanti dulu, cuman selagi kita sama-sama itu nggak apa-apa. Bagi waktunya gimana kan sama-sama sibuk banyak proyek. Jadi kita ntar ada project bareng-bareng berdua. Itu ada di TV nanti. Itu kita punya satu project baru dan kita berdua yang main. Dan balik lagi, gue tidak akan memanfaatkan apa yang terjadi, oportunitas yang terjadi atau privilege yang terjadi sama gue dan Richelle tentang kita berdua pasangan jadinya gue memanfaatkan. Enggak, gue akan buktiin di judul selanjutnya bahwa kualitas itu akan menjadi acuan utama di project-project gue gitu.